Aset Indonesia naik dari 6.000 triliun menjadi 10 triliun lebih, naik 65% di tangan Jokowi. Memang di tangan Jokowi, tahun ke tahun aset Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Itu karena apa? Karena Jokowi terus mengebut pembangunan infrastruktur, mulai bandara, jalan tol, sarana rumah sakit, sarana pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga membuat aset negara terus naik setiap tahunnya hingga 65%. Bayangkan, Jokowi pada waktu menjabat sebagai Presiden Indonesia, hutang Indonesia sudah mencapai 2.800 triliun. Tapi sekarang hutang Indonesia mencapai 5.500 triliun. Berarti kenaikan hutang setelah Jokowi memimpin sebesar 3.000-an triliun. Tapi membuat aset Indonesia terus naik, dan naiknya hampir 5.000 triliun. Berarti Indonesia masih untung walaupun Presiden Jokowi kedapatan berutang ke luar negeri, tapi membuat aset Indonesia terus naik setiap tahunnya. Hingga yang dirilis oleh BPS pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kenaikan mencapai 10.450 triliun, naik 65% dari yang sebelumnya adalah 6.400 triliun. Keren bukan strategi Jokowi membuat aset negara naik fantastis? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Aset Indonesia naik drastis jadi 10.000 triliun lebih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 yang berisi kenaikan nilai barang milik negara dari 6.325 triliun menjadi 10.467 triliun atau meningkat sebesar 65%. Peningkatan nilai ini tentu juga meningkatkan nilai aset milik pemerintah pusat dari yang tadinya 6.225 triliun sekarang menjadi 10.467 triliun, ungkap Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 yang digelar secara virtual Selasa 22 September 2020. Pada tahun lalu, BPK juga mencatat ada kenaikan nilai aset negara dalam neraca LKPP. Penilaian BMN pada tahun lalu yang telah diaudit oleh BPK telah menyebabkan peningkatan nilai aset tetap di dalam neraca LKPP dari yang sebelumnya adalah sebesar 1.931 triliun menjadi 5.949 triliun, tutur Sri Mulyani. Ia mengatakan, dengan adanya peningkatan nilai BMN ini, maka ada perubahan di dalam nilai pasar. Artinya, barang milik negara kita yang meningkatan nilainya menunjukkan adanya perubahan di dalam nilai pasar itu, menggambarkan nilai dari upaya kita di dalam penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Menurutnya, di tengah pandemi ini, pemerintah harus bisa memanfaatkan BMN. Misalnya, memanfaatkan BMN untuk menjadi fasilitas isolasi mandiri. Dengan kondisi saat ini, peran nyata BMN dan BMD adalah sangat penting, dan kita harus upayakan BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam kondisi penanganan pandemi, saat ini kita memiliki banyak BMN yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan paparnya. Ia mengatakan pemanfaatan itu pun sudah dilakukan di beberapa wilayah seperti pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran, Asrama Haji Pondok Gede, dan fasilitas penampungan pengungsi dari Vietnam dan Kamboja di Pulau Galang.